Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85. Saya dari kelas Data Mining A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 7 yaitu Naive Bayes Classification. Di modul 7 terdapat 3 tipe soal yaitu data preprocessing, modeling, dan perhitungan manual. Nah, untuk yang data preprocessing ini sendiri terdapat beberapa soal, yaitu soal yang pertama, load dataset, upload CSV, dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Yang pertama kita lakukan yaitu kita import dulu datasetnya. Di sini saya sudah mengimportnya, import manual, yaitu adult.csv. Nah, kemudian kita import dulu library-library yang diperlukan. Di sini saya memerlukan import pandas SPD yang digunakan untuk mengelola data yang berbentuk tabel. Kemudian import NumPy SNP digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Kemudian from Matplotlib import pyplot as PLT ini digunakan untuk visualisasi data. Kemudian import Seaborn as SNS ini digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel. Kemudian from sklearn.preprocessing import min-max-scalar, label encoder. Kalau min-max-scalar ini digunakan untuk normalisasi min-max, dan label encoder ini digunakan untuk encoding data. Kemudian from sklearn.naive Bayes import Gaussian NB. Nah, naive Bayes ini, sklearn.naive Bayes import Gaussian ini digunakan untuk mengelola data berdasarkan penerapan teorema Bayes. Kemudian from sklearn.model selection import train_test_split ini digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya kita membuat variabel baru yaitu variabel df_adult yang berisi pd data frame, pd read.csv, kemudian kita masukkan judul CSV yang telah kita import, yaitu adult.csv. Ini digunakan untuk membaca dataset adult CSV di Google Colab ini. Kemudian kita panggil variabel df_adult untuk menampilkan hasilnya. Di sini telah ditampilkan hasil dari dataset adult ini. Terdapat 15 kolom dan 48.842 baris. Kemudian karena kita diminta juga untuk buang filter dan rapikan dataset, maka kita harus membuang filter yang berisi nilai kosong. Contohnya ini pada baris keempat. Di sini pada kolom work class terdapat data atau value yang tidak diketahui nilainya. Di occupation-nya juga. Jadi ini kita bisa hilangkan saja dengan menggantinya, tanda tanya ini diganti dengan nilai data nol atau value kosong, kemudian kita drop data tersebut. Di sini saya sudah membuat, kita panggil dulu variabel df_adult, kemudian kita replace tanda tanya ini dengan np_none, kemudian replace true, kemudian kita lakukan drop dengan df_adult.drop axis sama dengan 0. Ini axis sama dengan 0 untuk semua untuk data kosong yang ada di row itu kita hapuskan in place true, kemudian kita panggil lagi variabel df_adult. Nah, di sini telah ditampilkan contohnya saja pada baris keempat itu dihapus karena terdapat baris kosong, dan terdapat juga pada baris-baris yang lain sehingga terdapat pengurangan baris. Jadi cuma ada 15 kolom dengan 45.222 baris dari 48.000 ini. Kemudian nomor 2 yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Di sini kita buat variabel baru dulu yang menampung data dengan umur 25 sampai 40 tahun. Saya membuat variabel adult, kemudian kita isikan df_adult dengan indeks df_adult dengan kolom age-nya lebih dari sama dengan 25 dan df_adult dengan kolom age
kurang dari sama dengan 40. Seperti yang diminta, kemudian kita panggil adult.head. Tampilkan beberapa data saja. Di sini ditampilkan data-data dengan umur yang sama dengan umur lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 40. Kemudian nomor 3, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Untuk mengecek tipe data, kita gunakan adult.dtypes. Di sini didapatkan hasil seperti ini. Untuk kolom age, FNLWGT, educational name, kemudian capital gain, capital loss, hertz per week, native count, hertz per week ini merupakan tipe data integer 64 dengan batasan 64. Kemudian untuk yang work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, income, ini merupakan tipe data objek. Kemudian kita kelompokkan datanya itu berdasarkan tipe data. Saya membuat variabel kolom underscore object yang berisi dataset adult.select underscore dtypes dengan tipe data object .column. Kemudian kita buat variabel kolom underscore int dengan dataset adult.select type untuk tipe data int 64 pada kolom .column. Kemudian kita print kemudian kita print data kolom objek dan kolom integernya ini. Di sini didapatkan untuk data type objek yaitu work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, dan income. Sedangkan untuk yang integer itu ada age, FNLWGT, educational name, capital gain, capital loss, hertz per week, dan lain itu sudah. Kemudian encoding, karena yang perlu di encoding itu hanya untuk yang objek saja, jadi saya encodingnya satu persatu. Untuk yang encoding saya buat kita panggil variabel adult. Untuk kolom work class kita encoding dengan menuliskan label encoder.fit transformation adult work class. Kemudian kita panggil variabel ini untuk menampilkan hasil di sini. Untuk yang work class-nya telah terencoding dan dijadikan kode 12012. Selanjutnya encoding untuk kolom education seperti ini, adult dengan indeks kolom education. Di sini telah di-encoding untuk kolom education. Selanjutnya untuk encoding kolom marital status, kita panggil adult dengan indeks kolom marital status, label encoder fit transformation adult dengan indeks kolom marital status. Kemudian kita panggil, dan yang marital status juga telah terencoding menjadi kode 2 dan 4. Kemudian untuk kolom occupation juga sama, kita encoding sehingga terdapat kode seperti 0, 4, 6, 7, 10. Yang occupation, kolom occupation telah terencoding. Selanjutnya melakukan encoding untuk kolom relationship. Kita panggil dengan indeks kolom relationship sehingga menghasilkan kolom relationship yang telah terencoding. Kemudian untuk kolom race juga sama, kita panggil dengan indeks adult, indeks kolom race, kemudian datanya berhasil terencoding. Untuk yang gender juga sama seperti itu. Gendernya di-encoding juga, income dan native country juga sama. Kita encoding income-nya dan native country-nya juga perlu kita encoding. Sehingga didapatkan untuk yang work class, education, marital status, education name, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hospital with native country, ini di-encoding, sehingga jadi data seperti ini. Kemudian soal nomor 4, yaitu kita diminta untuk mengecek data nol dan data duplikat. Nah, di sini
data nulnya tidak ada atau false semua. Karena tadi kita sudah mereplace-nya itu. Kemudian untuk data duplicate-nya masih ada atau true. Jadi kita pada soal nomor 5 kita diminta untuk handling misvalue dan handling duplicate jika diperlukan. Karena data duplicate-nya true, jadi kita handle untuk data duplicate-nya dengan membuat variabel baru yaitu adult1 yang berisi adult.drop underscore duplicated. Ini digunakan untuk menghapus data duplicate, kemudian kita panggil variabel .1. Nah, di sini telah didapatkan data yang tidak ada data duplikatnya, sehingga tersisa 19.000 row saja. 19.000 baris saja. Kemudian untuk membuktikan apakah data duplikatnya sudah terhapus, kita bisa cek lagi dengan adult1.duplicate.any. Di sini false, data duplikatnya sudah false karena kita telah menghapuskan pada sini, pada data adult1 itu. Kemudian soal nomor 6 yaitu cek data outlier dan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Untuk mencari outliernya kita membuat plt.figure size-nya 15,8, kemudian kita panggil library sns.boxplot dengan datanya data adult1, kemudian kita beri title atau beri judul outlier. Nah, di sini karena masih susah untuk melihatnya, kita buat 20,8. Di sini telah didapatkan pada kolom-kolom terdapat outlier-outlier yang outlier-outliernya. Tapi yang kita hapuskan ini cuma yang di FNLWGT, karena yang di FNLWGT ini kan terdapat box, sedangkan yang lain kan tidak ada, jadi outliernya tidak terlalu mempengaruhi. Yang terlalu mempengaruhi itu pada kolom FNLWGT saja. Kemudian kita handling outliernya dengan membuat variabel baru yaitu adult2 yang berisi adult1 dengan indeks kolom VN LWGT. Kemudian kita buat Q1 dan Q3 untuk menampung data kuantil. Untuk Q1-nya itu dengan nilai 0,25, untuk Q3 dengan nilai 0,75. Kemudian kita menggunakan EQR-nya ini dengan rumus Q3 kurangi Q1. Karena ini kan berada di atas, di outliernya berada di atas, jadi kita yang perlu hanya untuk upper limitnya saja yang kita kerjakan, yaitu upper underscore limit sama dengan Q3 ditambah IKR. Untuk menghilangkannya kita perlu yang Q3-nya saja, Q1-nya kan tidak perlu karena yang bawah sudah tidak ada outliernya. Nah, kemudian kita buat variabel remove outlier dengan yang berisi dataset adult1.copy, kemudian kita buat remove underscore outlier dengan kita panggil variabel remove outlier dengan indeks adult2 ini nilainya harus kurang dari upper limit. Nah, kemudian kita visualisasikan outlier yang telah ditangani itu dengan plt.figure size 20,8 dengan SNS box plot-nya menggunakan data remove outlier ini kalau yang kita sudah pre-processing tadi itu. Kemudian kita buat title-nya dengan handle outlier. Nah, di sini untuk data yang FNLWGT ini sudah tidak ada yang outlier. Sudah tidak ada outlier atau outliernya sudah terhapuskan. Nah, untuk yang data-data pada kolom lain, outlier-outlier pada kolom lain ini kita tidak perlu gunakan. Soalnya kalau misalnya kita menghandle outlier pada kolom-kolom ini, maka nilai pada semua kolom akan hilang. Contohnya seperti ini. Kita coba pada yang capital gain. Di sini saya membuat untuk remove outlier dengan untuk kolom capital gain. Di sini jika kita berusaha menghapuskan outlier pada kolom outlier capital gain dan yang lain, maka data
pada kolom-kolom yang lain juga akan ikut terhapuskan. Jadi untuk ini, untuk yang data kolom lain itu tidak perlu melakukan handling outlier, cukup yang FNL WGT saja. Kemudian soal nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Saya membuat variabel baru yaitu normalize, kemudian kita dimasukkan dulu dataset remove outlier, dan kemudian variabel normalize dengan kolom int sama dengan min-max scalar fit transformation normalize kolom int. Kemudian kita panggil variabel normalize-nya ini, tapi cuma yang head saja atau beberapa data. Nah, di sini telah didapatkan normalisasi min-max untuk kolom-kolom yang bertipe data integer saja. Contohnya age, FNL WGT, educational name, capital gain, capital loss, hours per week. Di sini telah normalisasi min-max. Kemudian kita reset indeks dulu untuk merapikan data seperti ini. Nah, di sini tersisa 17.977 baris dan telah ternormalisasi. Kemudian tipe data soal kedua yaitu modeling. Kita diminta untuk melakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan skor hasil akurasi. Sini saya buat variabel X dan Y dulu. Untuk X-nya ini sama dengan prep. Kan di sini saya mendapatkan data dengan variabel prep data, kemudian prep data.ilog dengan indeks semua baris dan semua kolom dengan min 1 untuk semua kolom dengan min 1. Kemudian untuk yang Y yaitu sama dengan prep data.ilog untuk semua baris, semua kolom dengan min 1. Kemudian kita bagi data testing dan data trainingnya menggunakan train test split. Untuk yang 20% ini saya menggunakan xtrain, xtest, ytrain 1, ytest 1. Kita panggil library-nya itu train test split untuk dengan parameter x, y dengan test size-nya 0,2 dan random state-nya 100. Begitupun yang 25% dan 30% juga sama, tapi yang 25% menggunakan nama variabelnya itu diakhiri dengan akhiran 2 untuk membedakan dengan data tes yang 20% dan 30%. Untuk yang 25% kan 2, jadi xtrain 2, xtest 2, ytrain 2, ytest 2 dengan test size-nya 0,2 dan random state 100. Kemudian yang 30% juga sama, tapi diakhiri akhiran 3 untuk nama variabelnya, yaitu xtrain 3, xtest 3, ytrain 3, ytest 3 dengan library train test split untuk parameter x, y, test size-nya 0,3 dan random state-nya 100. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk tes skor yang 20%. Kita buat variabel model yang berisi library Gaussian NB. Kemudian kita fit atau kita fitkan dulu dengan model .fit dengan nilai dengan parameter xtrain 1 dan ytrain 1. Kemudian kita print test score 20% dengan kurung kurawa sama dengan 4F. Kita format dengan model score untuk dengan parameter x1 dan yt1 sehingga didapatkan test score 20%-nya itu ininya belum. Sehingga didapatkan hasil test score 20% itu 0,801116 ini. Selanjutnya untuk yang test score 25% menggunakan xtrain 2 dan ytrain 2 sehingga didapatkan nilai 0,800445. Kemudian yang 30% juga sama caranya seperti yang 20%, sehingga didapatkan hasil tes skor akurasinya itu 0,798109. Selanjutnya untuk yang perhitungan manual, saya sudah membuatnya seperti ini. Di perhitungan manual ini diminta untuk lakukan modeling
Lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas ini menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset.xlx. Untuk yang ini, di sini ini merupakan dataset naive Bayes-nya. Terdapat kolom nomor, kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan keputusan. Selanjutnya saya mengodekan untuk yang kecerdasan ini dengan A1, harta dengan A2, perilaku A3, kesetiaan untuk A4, dan keputusan dengan kode C. Selanjutnya saya juga mengelompokkan kecerdasan A1 dan mengkodekan untuk yang Pinterpol ini saya beri nilai 0, B Ajasi dengan nilai 1. Kemudian untuk yang harta, agaknya saya beri nilai 0, B Ajasi saya beri nilai 1, dan tajir saya beri nilai 2. Untuk perilaku, kode untuk baik itu 0, B Ajasi 1, dan toksis itu 2. Untuk yang kesetiaan, A4, untuk jempol itu 0, B Ajasi 1. Selanjutnya untuk yang keputusan, kode untuk gak selamat 0, dan dipikir dulu itu 1. Untuk teorema Bayes-nya itu seperti ini. P, C, dan A sama dengan PAC dikalikan PC per PA. Selanjutnya kita hitung probabilitas PC-nya dulu. Karena dari 20 data yang keputusan gas lamar atau C0 itu terdapat 10 data. Jadi kita bagikan 10 dibagi 20 jadi menghasilkan 0,5. Selanjutnya untuk yang dipikir dulu juga 10 data dari 20 data juga sama jadi nilainya 0,5. Nah, selanjutnya untuk nomor 11 tentukan hasil keputusan sesuai pernyataan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, baik, jempol. Di sini saya sudah mengkopikan soalnya untuk yang data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Kan ini untuk A1-nya nilainya 0, Pinterpol, A2-nya tajir itu dengan nilai 2, A3-nya baik dengan nilai 0, A4-nya gas lamar dulu dengan nilai C ya. Salah. Untuk jempol itu yang 0. Kemudian untuk yang C0 atau gas lamar dulu. Nah, untuk Pinterpol ini kan terdapat 9 data. Jadi kita isikan 9 per 10 menghasilkan 0,9. Untuk yang tajir itu kan di bagian kolom harta terdapat 5 data. Sehingga kita tuliskan 5 per 10 atau 0,5. Untuk yang baik di kolom perilaku A3 ini terdapat 3 data. Terdapat 5 data juga. Jadi kita tuliskan 5 per 10 atau 0,5. Untuk yang jempol terdapat pada kolom kesetiaan terdapat 7 data sehingga kita tuliskan 0,7. Kemudian untuk naive Bayes-nya ini 0,9, 0,5, 0,5, dan 0,7 ini dikalikan lebih dahulu, kemudian disesuaikan rumus untuk yang PAC dikalikan PC 0,5. Jadi hasil perkalian ini dikalikan 0,5. Sehingga menghasilkan naive Bayes-nya 0,007875. Selanjutnya untuk yang C1 dengan data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol, terdapat untuk yang A1-nya itu di kolom kecerdasan, untuk yang Pinterpol ini ada 1 data, jadi 1 per 10, 0,1. Yang tajir itu ada 2 data, sehingga 2 per 10, 0,2. Yang baik itu di kolom perilaku terdapat 2 saja, jadi 0,2. Dan yang jempol di kolom kesetiaan di keputusan yang dipikir dulu itu ada 3 data, sehingga 0,3. Selanjutnya kita kalikan ini 0,1, 0,2, 0,2, 0,3 ini dikalikan, kemudian dikalikan keputusan atau probabilitas priori PC-nya itu 0,5 juga dikalikan, jadi menghasilkan naive Bayes-nya 0,0006. Kemudian untuk data B Ajasi, dan B Ajasi itu, jadi kan
kode indeksnya, kodenya coba A1-nya 1, A2-nya 1, A3-nya 1, dan A4-nya juga 1. Kemudian kita cari untuk yang B ajasi di kolom di keputusan gas lamar dengan kolom pinter. Dengan kolom kecerdasan, B ajasi terdapat 1 data sehingga 0,1, B ajasi di kolom harta terdapat 4 data sehingga 0,4, kemudian B ajasi di kolom perilaku terdapat 4 juga sehingga terdapat 3 sehingga nilainya 0,3, dan B ajasi di kolom kesetiaan terdapat 3 juga sehingga nilainya 0,3. Kemudian kita kalikan ini dengan 0,5. Menghasilkan naif Bayes-nya 0,0018. Untuk yang B ajasi yang di keputusan dipikir dulu, untuk yang di kolom kecerdasan terdapat 9 data B ajasi sehingga nilainya 0,9. Kemudian B ajasi di kolom harta terdapat 3 data sehingga nilainya 0,3. B ajasi di kolom perilaku terdapat 4 data sehingga nilainya 0,4, dan B ajasi di kolom kesetiaan terdapat 7 data sehingga nilainya 0,7. Kemudian kita kalikan ini dengan 0,5 sehingga menghasilkan nilai 0,0378. Sehingga hasil keputusan untuk data B ajasi ini yang paling besar nilainya kan ada di kolom keputusan dipikir dulu. Jadi ini merupakan hasil keputusan untuk yang di data B ajasi, B ajasi, B ajasi, B ajasi. Namun untuk yang data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol, hasil keputusannya terdapat di gas lamar, karena nilai naif Bayes di gas lamar ini lebih besar daripada nilai dipikir dulu atau C1 itu. Selanjutnya untuk data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi, untuk A1-nya itu kan data B ajasi dengan nilai 1. Dengan kita tuliskan 1 karena B ajasi. Kemudian agak tajir ini kita kodekan dengan nilai 0, kemudian toksik ini di kolom A3 atau perilaku kita kodekan dengan nilai 2, dan kesetiaan B ajasi juga kita kodekan dengan kolom 1 dengan nilai 1. Selanjutnya untuk yang nilai data B ajasi di kolom kecerdasan itu dengan di kolom keputusan C0 atau gas lamar, B ajasi terdapat 1 data saja sehingga nilainya 0,1. Kemudian agak tajir di kolom harta, nilainya 1 sehingga 0,1 juga. Kemudian toksik di kolom A3 atau perilaku ini terdapat 2 sehingga kita tulis nilainya 0,2, dan B ajasi di kolom kesetiaan itu terdapat 4 data sehingga kita tuliskan 0,4. Kemudian ini dikalikan 0,5 atau probabilitas prior sehingga menghasilkan data 0,0003. Kemudian untuk data B ajasi, agak tajir, toksik, B ajasi di keputusan dipikir dulu atau C sama dengan 1, di kolom kecerdasan data B ajasi ini terdapat 9 sehingga nilainya 0,9. Si agak tajir di kolom harta ini datanya ada 5 sehingga nilainya 0,5. Kemudian perilaku toksik di kolom A3 itu terdapat 4 data jadi 0,4, dan kesetiaan B ajasi di kolom A4 atau kesetiaan itu terdapat 0,7. Kemudian kita kalikan ini dengan 0,5 atau probabilitas priornya sehingga menghasilkan hasil naif Bayes-nya, nilai naif Bayes-nya yaitu 0,063. Hasil keputusan akhirnya yaitu di data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi yaitu pada keputusan C1 atau dipikir dulu, karena nilai di keputusan dipikir dulu naif Bayes-nya itu lebih besar yaitu 0,063. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.